Ibu saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu dalam ibadah kita. Marilah kita siapkan ibadah kita dengan lagu pembukaan nomor 324. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita. Sekarang selama-lamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam Rensab dari Minggu Biasa ke-16. Kesibukan dalam tugas pekerjaan kita sering membuat kita lupa beristirahat. Kesibukan oleh pekerjaan yang bertumpuk-tumpuk kerap membuat kita merasa tertekan, bahkan seperti kehilangan arah. Hari ini dalam Injil Yesus mengajak para murid untuk beristirahat. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Memang istirahat dan saat hening bisa membantu kita untuk menemukan kembali kekuatan baru, untuk memecahkan persoalan dan menemukan gagasan yang segar serta arah yang jelas. Dalam kesibukan sehari-hari sebagai tugas perutusan, maka memanglah dibutuhkan selalu tenaga baru. Maka oleh karena itu, ajakan Yesus untuk selalu juga ke tempat yang sunyi berarti kita mau kembali membangun kekuatan, tetapi tentu saja dengan kekuatan Tuhan dalam doa kita. Mari kita hening sejenak, kita menyadari bahwa kita pun butuh untuk sejenak merefleksikan diri, hening, dan juga menyatukan hidup kita dengan Sang Pencipta kita, agar kita selalu berkekuatan dalam tugas-tugas kita. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian,
Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan para kudus dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami nomor 349. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji iklan, kami meluluhkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Adil, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengutus Putramu untuk menuntun kami dalam berbagai kesibukan kami sehari-hari, agar kami tidak kehilangan arah. Kami mohon bantulah kami dengan kekuatan Roh-Mu, agar kami tetap setia mengikuti Yesus Kristus Putramu. Dialah Tuhan dan pengantara kami,
yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaku hilang dan terserak. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya, maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku akan mencerai-ceraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas abadi bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Pada zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan 849.
Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para murid-Nya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lakukanlah sabda-Mu ya Tuhan dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara, saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita ini, kita meyakini ada Sang penyelenggara kita, yaitu Allah. Allah lah yang senantiasa menciptakan kita, dan Allah juga yang memelihara hidup kita dalam dunia ini. Dan ketika manusia diciptakan dalam dunia ini, maka Allah tidak pernah meninggalkan. Tapi Allah selalu memperhatikan, dan bahkan Allah selalu memberi semua kehidupan dalam dunia ini untuk mereka. Maka secara pelan kemudian Allah itu digambarkan sebagai Sang Gembala yang selalu menggembalakan kita, umatnya. Bacaan kitab Yeremia yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi menggambarkan bagaimana Allah itu sebagai gembala kita. Dan kita adalah kambing domba gembalaan umat. Allah selalu menggembalakan bangsa. Dan Allah senantiasa selalu memperhatikan, bahkan memberi tempat bagi para dombanya untuk menikmati semua yang Tuhan berikan. Maka kitab Yeremia ini menggambarkan begitu baiknya Allah, Sang Gembala kita, yang selalu memberi hidup kepada kita, menuntun kita kepada rumput
yang hijau dan memberi kita hidangan yang lezat, bahkan sampai piala kita penuh. Sungguh suatu gambaran Allah yang begitu baik, Allah yang selalu memperhatikan kita umatnya, supaya kita sebagai domba-domba gembalaannya itu selalu memperoleh kehidupan yang baik. Namun dalam kehidupan realita sehari-hari, bahwa domba-domba itu pun sering menghadapi berbagai tantangan, ancaman, bahaya dan sebagainya. Maka gembala pun tidak pernah membiarkan domba-dombanya tercerai-berai karena ancaman, bahaya. Sang gembala selalu juga menyelamatkan dan juga memberi jalan keluar. Dalam kisah Perjanjian Lama, umat Israel yang sebagai domba gembalaan Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Allah selalu memberi bangsa Israel ini suatu kekuatan yang besar ketika menghadapi ancaman musuh dan sebagainya. Bagaimana Allah selalu menolong bangsa Israel untuk bisa keluar dari bahaya, baik bahaya ancaman musuh maupun bahaya-bahaya penyakit sampar dan sebagainya. Ini suatu bukti bahwa Allah selalu juga mau menyelamatkan domba-domba gembalaannya agar dapat keluar dari semua bahaya yang mengancamnya. Maka permenungan bagi kita dalam Injil hari ini disampaikan Tuhan kepada kita. Mari kita menyendiri ke tempat terpencil dan beristirahat sejenak. Setelah Yesus mengutus para muridnya untuk mewartakan Injil, setelah menunaikan tugas perutusannya, maka mereka diajak Yesus untuk beristirahat sejenak, menyendiri tempat yang terpencil. Ini tentu punya maksud dan tujuan, bukan hanya sekedar mau melepas lelah, tetapi ajakan Yesus kepada para murid ini mau mengajarkan kepada para murid bahwa dalam mengurus kesibukan sehari-hari, dalam tugas pekerjaan, maka dibutuhkan juga untuk mengelola kembali jati diri hidup, yaitu dengan refleksi. Refleksi yang diwujudkan melalui kesendirian, beristirahat untuk mengelola kembali kekuatan batin, disatukan dengan kekuatan Tuhan, baik itu dalam doa maupun juga dalam permenungan pribadi. Yesus mengajarkan kepada mereka agar kekuatan Tuhan selalu ditimba, diolah dalam istirahat sejenak, baik itu doa maupun permenungan pribadi. Hidup menyendiri di tempat yang terpencil berarti kita sungguh-sungguh memfokuskan, mengkonsentrasikan diri untuk menimba kekuatan batin itu. Dan Yesus mengajarkan ini kepada para murid agar semua tugas-tugas perutusan kembali dilakukan setelah mendapat kekuatan baru dari Allah Bapa kita. Memang ini menjadi penting karena Yesus sendiri selama menjalankan tugas perutusan dari Bapanya, dia juga selalu hidup dalam menyendiri. Pada suatu saat atau suatu waktu Yesus butuh untuk hidup dalam kesendirian,
istirahat untuk kembali mengelola batin dan hidup dalam kesatuan dengan Bapanya. Maka saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, memang kita senantiasa selalu menjalankan tugas perutusan pekerjaan kita masing-masing selama 6 hari bekerja. Dan kita memang membutuhkan kekuatan, daya dorong baru untuk bisa melakukan tugas itu. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau kita diberi kekuatan dari Sang Pencipta kita, yaitu Allah. Nah, oleh karena itu, hidup dalam tempat yang terpencil dan istirahat sejenak menandakan berarti bahwa kita mau untuk terus menyatukan kekuatan kita, kekuatan manusiawi kita dengan kekuatan ilahi dalam doa, dalam permenungan pribadi kita, sebagaimana yang kita lakukan saat ini dalam ibadah, dalam doa, pujian, dan sebagainya. Tetapi ini juga mengandung makna bahwa ketika manusia menghadapi segala macam ancaman, ketika manusia menghadapi berbagai macam cobaan, maka Tuhan juga menyuruh kepada kita supaya kita kembali pada jati diri. Sebagaimana yang terjadi di saat ini, ketika pandemi COVID-19 terjadi di mana-mana, maka sabda Tuhan ini juga menjadi permenungan bagi mereka yang terdampak COVID-19 ini, agar mereka kembali kepada jati diri manusia sebagai ciptaan Allah, kembali menyendiri tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Maka sesuai apa yang dianjurkan pemerintah, agar mereka hidup dalam rumah, beristirahat, agar terhindar dari wabah penyakit. Ini juga menjadi suatu pertanda bahwa Allah mengingatkan kepada umatnya agar senantiasa justru melalui peristiwa ini dapat merefleksikan hidup manusia ke dalam hadirat Tuhan. Maka ketika dampak pandemi yang terjadi, manusia harus berusaha untuk kembali menyatukan kekuatan dengan Sang Ilahi. Karena dengan cara seperti itulah maka semuanya akan bisa selesai. Dan Tuhan sebagai gembala kita harus yakin dan percaya bahwa Dia akan memelihara kita kalau kita senantiasa mengikuti apa yang menjadi firman. Kalau Tuhan pada saat masa-masa pandemi ini menyuruh kita menyendiri tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak, supaya kita bisa bebas dari ancaman bahaya pandemi, supaya kita bisa merefleksikan kembali bahwa hidup kita memerlukan Tuhan di tengah-tengah kesibukan mengurus hal-hal duniawi. Maka wabah ini juga menjadi refleksi umat manusia agar senantiasa percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini Tuhan sendirilah yang senantiasa akan menjadi awal dan akhir.
Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, maka marilah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan tugas-tugas keputusan kita, pekerjaan kita tetap membutuhkan waktu untuk sejenak mengelola batin kita, mengelola kekuatan kita dengan kekuatan ilahi. Kita menyatukan kembali sebagaimana dulu kita diciptakan dari nafas Allah. Maka hendaklah kita selalu selaraskan nafas hidup kita dengan nafas Allah itu melalui waktu-waktu sejenak dalam istirahat kita, ke tempat kita terpencil, dalam ruang doa kita, dalam ruang ibadah kita, sehingga kita bisa sungguh-sungguh menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan dimanapun dan saat apapun dalam hidup kita. Semoga ajakan Tuhan kepada kita dalam Injil hari ini merefleksikan kita. Sungguh kita membutuhkan Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Maka hendaklah kita sebagai domba-dombanya mengenal suaranya. Inilah inti dari keselamatan. Setiap domba yang mengenal suaranya dan mengikuti suaranya, firman-Nya, maka pasti akan memperoleh keselamatan. Maka pasti akan memperoleh piala yang berlimpah, akan dituntun kepada rumput yang hijau. Inilah keyakinan kita. Tuhan sebagai gembala yang memelihara kita, dan Tuhan selalu menyelamatkan kita. Mari kita berdoa bagi seluruh umat beriman yang berjuang dalam menghadapi bahaya COVID-19 ini, agar Tuhan juga selalu memberi daya kekuatan kepada mereka, sehingga mereka menyadari membutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk bisa keluar dari ancaman bahaya ini. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita juga, agar Tuhan juga senantiasa memberi jalan baik, agar masyarakat kita yang terancam dalam bahaya ini dapat segera teratasi dengan sebaik-baiknya dalam upaya bangsa dan negara kita ini. Kita berdoa bagi mereka semua yang berusaha keras untuk senantiasa mencurahkan tenaga bagi mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Semoga Tuhan selalu juga memberi kekuatan kepada mereka yang dengan susah payah mereka membantu sekuat tenaga. Saudara-saudari umat beriman, mari kita dalam doa ini, dalam ibadah ini kita menyadari bahwa Tuhanlah gembala kita. Mari kita serahkan seluruh persoalan hidup kita. Mari kita letakkan segala harapan hidup kita sebagai domba yang selalu mendengarkan suara gembala. Dalam ibadah ini mari kita hening sejenak. Mari kita sungguh-sungguh menyatukan dan mengelola batin kita, menyatukan dengan kekuatan ilahi yang dicurahkan dalam perayaan ini. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita kembali menyatakan iman kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus dari Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian dari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dari segala akan datang membagi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja
oleh Yang Kudus, tersebar kepada kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa kepada Allah Bapa yang selalu berkenan mendengarkan permohonan yang dipanjatkan dengan rendah hati. Bagi kerukunan umat beragama, semoga Bapa di surga menganugerahkan semangat kerukunan dan damai bagi semua umat beragama dengan dasar saling menghargai dan menghormati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi warga masyarakat di sekitar kita. Kita berdoa bagi mereka yang tinggal di sekitar kita. Semoga dengan kehendak baik, mereka mendahulukan kepentingan bersama sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi anak-anak kita. Marilah kita mendoakan anak-anak kita agar sejak dini mereka mengenal nilai-nilai Kristiani, sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh godaan-godaan yang menyebar dewasa ini. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kita semakin membuka diri untuk menerima dan bekerja sama dengan semua orang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup bersama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Bapa yang Maha Rahim, kami juga berdoa bagi arwah Romo Anton Mite yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu. Semoga Engkau berikan damai yang kekal kepadanya dan Kau persatukan dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang kami sampaikan kehadirat-Mu, semoga Engkau berkenan mengabulkannya, sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bahasa ini dengan lagu nomor 377. Kami
Saudara-saudari terkasih, kita bersatu hati memuji dan mensyukuri segala kebaikan Allah. Maka marilah kita berseru, pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bersorak-soralah bagi Tuhan di seluruh bumi, beribadatlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan Dia dengan sorak gembira, dan marilah kita memuji Dia. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Maka marilah kita memuji Dia. Masukilah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke tempat kudusnya dengan puji-pujian. Marilah kita memuji Dia. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Marilah kita memuji Dia. Pujian 677. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus Sunarko, dan pastor paroki kami melambungkan madah pujian bagimu dengan bernyanyi. Yeah.
Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Serah Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku, kamu sekalian yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Dan selamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keheningan untuk menyatukan diri dengan Tuhan, menyatukan kekuatan kita, batin kita, hidup kita dengan Tuhan yang kini hadir di sini saat ini bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kedamaian dan ketentraman hati hanya ada padamu. Oleh karena itu, perkenankanlah kami datang kepadamu dan tinggal bersamamu. Tuntunlah kami dalam seluruh kesibukan kami, agar kami tidak lupa akan penyelenggaraanmu yang senantiasa mengarahkan kami pada kebaikan dan keselamatan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang datang, tanggal 25 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-17. Ibadat diadakan di Gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Ibu Ani, doa umat Bapak Made, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Rusmauli. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp43.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp35.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp30.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus, kita pun harus rajin bekerja dan terus berjuang. Selain sibuk bekerja, saat hening dan istirahat itu pun perlu, supaya menyegarkan diri, memulihkan tenaga. Tuhan kerap hadir dan berbicara kepada kita dalam kesunyian. Kita tahu banyak orang mengalami kegagalan karena terlalu sibuk tanpa keheningan dan doa. Mengambil waktu untuk berdiam diri ke tempat yang terpencil, mendengarkan Tuhan, akan mengarahkan kita kepada kegiatan kerja yang bermakna bagi masa depan kehidupan kita semua. Demikianlah amanat pengutusan. Amin. Mari kita mengakhiri bacaan sabda kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Sabda hari Minggu biasa ke-16 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan lagu nomor 496. Mm-hmm.